semuanya, balik lagi bareng gue Vano di sini. Kali ini gue bakal ngebahas suatu konten buat kalian yang punya asam lambung. Gue bakal ngebahas tips and trick buat gimana caranya kalian bisa mengatasi asam lambung. Di sini gue udah sama pakarnya. Bukan pakar, cuman janganlah kalau pakar. Bukan pakar, tapi pernah mengalami pribadi tentang asam lambung. Jadi di sini kita bisa berbagi dan sharing kepada teman-teman semua. Kalau buat kalian semua yang punya asam lambung, gimana sih? Nah, kita tanya dulu nih, sebenarnya asam lambung itu apa sih, Mbak? Asam lambung itu cairan yang keluar dari lambung yang sifatnya asam. Kemudian dia naik ke atas dan itu sangat mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Bisa mengganggu kerja jantung, atau mungkin bisa naik ke kerongkongan, membuat kita juga jadi sesek atau susah nafas. Itu awalnya dari lambung sih, dari mah. Pertama kali itu awalnya dari penyakit mah. Penyebabnya kira-kira apa? Penyebabnya ya kalau mama ya, ini berdasarkan pengalaman mama. Kembali lagi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Kenapa saya menderita penyakit asam lambung? Awalnya itu dulu saya hanya penyakit mah biasa, tapi karena nggak dijaga dengan baik, pola makannya juga nggak bener, akhirnya lama-lama naik menjadi asam lambung. Awalnya dari saya punya penyakit mah adalah dulu suka telat makan. Jadi waktu saya masih masa-masa sekolah, masa-masa kuliah itu saya sering telat makan, dan itu sebenarnya nggak bagus ya. Kamu juga jangan suka telat makan ya kan. Nah kemudian setelah saya sudah menikah, saya juga suka makan pedas, kemudian asam-asam, kemudian yang santan-santan gitu saya suka. Akhirnya ya penyakit mah saya berubah menjadi asam lambung. Tapi berarti emang harus kalau dia masih mah belum tentu berarti kena asam lambung ya, kalau cuma belum, enggak, beda. Jadi mah itu bukan asam lambung, tapi kalau asam lambung itu udah pasti diawali dengan mah. Tapi kalau orang itu nggak kena mah tapi bisa asam lambung juga bisa nggak sih? Pasti kalau orang asam lambung itu pasti ada mahnya. Oh nggak bisa berarti, dia udah kayak satu paket gitu. Udah, iya. Kira-kira obatnya apa nih buat mengatasi asam lambung? Obat yang biasa mama pakai aja ya. Nah, jadi gini, saya juga mau share di sini ya, bagaimana saya mengatasi asam lambung atau di saat saya terserang asam lambung ya kan. Nah, tergantung ya, kalau misalnya asam lambung saya tidak terlalu parah, dalam artian hanya sekedar yang saya rasakan di bagian seputar dada dan perut ini berasa kayak sebah gitu, atau berasa kayak kembung, berasa kayak ada sesek sedikit, atau mungkin agak keliengan, biasanya saya konsumsi ini. Biasanya mama konsumsi ini, Pan. Apa nih? Omeprazol. Oh, omeprazol. Iya. Ya, biasanya saya minum ini. Jadi sebelum makan, bangun tidur, saya minum omeprazol. Kemudian setengah jam kemudian nggak makan, nggak minum, saya minum dilanjut dengan ini, sukralfat. Ya, jadi saya lanjut dengan sukralfat. Ini saya minum, takarannya sebenarnya sudah ada di sini ya. Kalau untuk orang dewasa itu tiap 1 sendok sampai 2 sendok. Biasanya saya minum ambil di tengah-tengahnya sih. Saya ngambil 1,5 sendok takaran ini. Nggak dewasa, nggak anak-anak ya? Kalau anak-anak berarti 1 sendok, tapi kalau dewasa 2 sendok, tapi biasanya saya 1,5. Tergantung, kalau memang seandainya saya berasa sakit banget, agak sakit banget gitu kan, biasanya saya 2 sendok. Tapi beda. Kalau seandainya yang saya rasakan juga ada di bagian tengah sini saya sakit ya, bagian lambung, bagian ulu hati sini ya, bagian ulu hati atau bagian lambung saya sakit, berasa perih kan. Orang yang sakit asam lambung pasti tahu, atau orang yang punya penyakit mah pasti tahu. Jika kita merasa di satu titik ini, kita bisa nunjuk sakitnya di mana nih, kita bisa nunjuk, bukan di sini ya, itu lagu ya. Tapi di sini, di lambung ya kan. Ya, di lambung ini itu obatnya lain lagi, apa ditambah. Jadi setelah omeprazol, kemudian setengah jam kemudian tidak makan tidak minum, lanjut minum ini
ranitidin. Nah, ranitidin ini kita minum 1 tablet, kemudian setengah jam kemudian juga kita tidak makan, tidak minum, baru dilanjut dengan sukralfat. Ini ya, sukralfat. Ingat-ingat ya, beda ya. Beda. Jadi kalau cuma sekedar asam lambung aja yang berasa naik, berasa sesak, berasa keliengan, kemudian berasa perutnya kembung, cukup ome dan sukralfat. Jadi cukup ome dan sukralfat. Tapi kalau misalnya ada sakit di bagian tengah atau bagian lambung atau bagian ulu hati, ada berasa perih, kita tambahin ini ome, ranitidin, kemudian sukralfat. Itu sih obatnya. Baru setelah minum sukralfat setengah jam kemudian baru mama makan, baru kita makan ya. Tapi ini pernah kejadian di mana saya benar-benar sakitnya tuh luar biasa. Jadi bukan hanya di dada berasa sesak, jantung berdebar-debar, kemudian lambung juga perih, tapi juga berasa di sini seperti kayak ada kayak kecekek gitu ya, karena ada cairan asam naik ke kerongkongan, membuat kita kayak susah bernafas, kemudian mual, muntah, keliengan, bahkan sempat berasa agak sedikit cemas ya. Kenapa agak sedikit cemas? Karena kan sudah jantung berasa berdebar-debar. Itu biasanya saya tambahin dengan ini, mama tambahin ini rebamipide. Ya, obatnya ini. Jadi urut-urutannya tadi ome, setengah jam ranitidin, setengah jam kemudian saya minum rebamipide, baru setengah jam kemudian minum sukralfat. Memang jedanya panjang sekali untuk kita makan, tapi itulah pengobatan mah ya seperti itu. Makanya sebisa mungkin kita mengatur pola hidup kita agar kita tidak terserang asam lambung atau asam lambung kita tidak naik. Nah, perhatian untuk rebamipide ini cuman saya minum dalam kondisi darurat atau hanya dalam kondisi benar-benar yang sudah sakit sekali, udah parah dalam artian gejala-gejala yang saya rasakan itu sudah macam-macam gitu, baru saya minum rebamipide. Dan juga perlu dicatat di sini bahwa segala yang saya minum tadi, obat-obatan yang saya minum tadi sudah atas resep dokter. Jadi nggak sembarangan juga minum obat mah. Tapi beda ya, kalau seandainya mama cuman berasa asam lambungnya biasa aja nih, nggak sampai separah itu, biasanya mama cukup saya nggak mau banyak minum obat nih misalnya kan. Saya cukup menangannya dengan minum air panas, air hangat. Jadi air hangat cenderung ke panas, jangan yang panas banget, enggak ya. Jadi kurang lebih di atas setengah, jadi hangat di atasnya dikit, jadi agak panas itu kita minum. Kemudian bagian dada ini biasanya saya kasih minyak kayu putih, kalau nggak fresh care, sambil kita gerak-gerakin begini ya, dadanya kita gerak-gerakan gini dengan maksud biar kita sendawa, keluar gasnya. Jadi dengan demikian langsung otomatis asam lambungnya kan nggak naik gitu loh, kita keluarkan dengan sendawa. Atau kalau enggak, maaf ya, kondisi saya biasanya miring begini, kemudian saya kasih di sini minyak kayu putih atau fresh care, kemudian di bagian tulang belakang sini, kemudian saya duduk miring sambil, maksudnya tuh biar gas yang di dalam itu keluar, entah itu dengan sendawa atau dengan buang angin ya. Itu akan sangat membantu kita, otomatis langsung asam lambungnya turun. Tetapi sebelumnya itu sesudah minum air hangat, biasanya saya minum promah. Mama nggak bawa sih promah. Promah banyak ya dijual bebas. Jadi nggak mau minum sembarang obat, cukup aja tadi pakai fresh care dengan cara saya. Tapi kalau memang harus minum obat, cuman itu saya paling nggak mau terlalu banyak obat, cuman pakai promah itu. Kalau promah kan biasanya dimakan di mood, di mood ya, karena dia biar menetralisir asam lambung yang ada di mulut, di tenggorokan maupun di dalam tubuh sini, biar cepat turun. Tapi biasanya saya nggak suka ngemut obat promah gitu, dia bukan permen, jadi nggak mau kan. Akhirnya saya punya akal, udah deh, saya gigit aja, saya kunyah sampai hancur, kemudian saya dorong pakai air minum sedikit aja, air putih biasa ya, sedikit aja, nanti dia akan lebih cepat reaksi. Gitu sih biasanya kalau mama, bagaimana cara mama menangani asam lambung mama di saat naik. Dengan berbeda-beda tipe itu ya tadi ya. Jadi
Jadi kalian bisa apa sih namanya, kalau beda tipenya pakai yang ini, cara yang ini. Kalau nggak parah pakai cara ini. Atau juga gue juga pernah dengar kalau kalian punya asam lambung yang misalkan kalian lagi di jalan, kalian susah buat buang angin, ya kan? Solusinya kan tadi tuh sendawa. Iya, harus sendawa. Nah, gue sih pernah dengar kalau kalian tuh harus cari permen karet, betul kan? Iya, benar-benar. Itu juga permen karet. Karena ketika kita mengunyah permen karet tuh kita di dalam tubuh kita nanti terangsang untuk mengeluarkan asam-asam atau gas-gas yang di tubuh kita. Selain itu, kalau kita mengunyah permen karet itu sebenarnya dia membantu mengolah asam yang ada di air liur yang keluar itu, yang mengandung asam lambung itu dibantu gimana caranya diolah. Nggak ngerti deh ceritanya, bahasa kedokterannya juga nggak tahu, tapi yang jelas mengunyah permen karet itu sangat membantu sekali. Jadi kalau kita punya asam lambung atau punya emah, memang kalau pergi-pergi itu harus bawa sesuatu, nah istilahnya ya gitu ya. Tapi ya kalau biasanya saya kalau pergi-pergi itu promah ya kan, kemudian fresh care. Fresh care kalau kalian nggak suka fresh care karena baunya terlalu nyengat, bisa dengan minyak kayu putih. Jadi dan juga permen karet itu aja. Jadi kita kasih di sini dikit, kemudian di tenggorokan, di dada sedikit-sedikit aja, kemudian kita sambil punya permen karet, itu akan membantu kita untuk bersendawa atau bisa jadi juga untuk buang angin. Gitu. Memang paling cepat sekali kalau udah buang angin itu pasti asam. Ya kalian harus cari ruangan dulu kalau lagi di luar ya, nggak mungkin kan, karena cukup mengganggu juga ya. Tapi kalau ada keadaan kepepet ya mau gimana lagi gitu. Iya, susah dihindari. Nah, oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan yang terakhir. Kira-kira makanan yang paling pas buat penderita asam lambung apa sih? Mengingat nih ya, sangat amat banyak makanan-makanan yang nikmat di luar sana yang bisa bikin kita asam lambung. Ini pertanyaannya, makanan yang aman buat asam lambung atau makanan yang tidak dibolehin bagi penderita asam lambung, atau dua-duanya? Ya, dua-duanya deh. Oh gitu, dua-duanya ya. Oke, kita mulai dari makanan yang boleh dulu apa yang tidak boleh? Yang tidak boleh dong, yang makanan yang tidak boleh. Ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi karena saya udah mengalaminya ya. Pada saat saya makan ini asam lambung saya naik. Nah, makanan yang biasanya saya hindari di saat saya asam lambung, pertama itu sudah pasti adalah sambal atau yang pedas-pedas. Itu udah pasti ya, nggak boleh. Karena kalau saya makan pedas atau sambal itu perih perutnya, itu pasti ngangsang banget di lambung. Kemarin tapi makan bakso pakai sambal? Oh sedikit aja, sesekali boleh, tapi kita harus kontrol ya. Tapi harus siap, harus siap pada saat sakit ya udah. Tapi kalau memang nggak sakit jangan diterusin, cukup seminggu sekali itu pun dikit ya. Terus yang kedua tadi sambal atau yang pedas, yang kedua yang asam. Kan tahu sendiri asam lambung sifatnya berarti tubuh kita ini banyak mengandung cairan asam dibanding basa. Nah, cara mengatasinya kita jangan makan yang mengandung asam. Banyak contohnya. Kalau dari buah-buahan yaitu kayak nanas. Kalau nanas sih nggak terlalu ya, tapi yang banyak itu justru anggur. Anggur itu pernah sih saya makan anggur langsung asam lambung saya naik, bahkan pas itu sempat mau pingsan kan, udah pingsan malahannya. Yang pas dulu itu makan kamu lupa kali ya. Jadi saya habis makan anggur itu padan manis. Saya beli anggur ungu itu ya, yang beli di anggur ungu ya. Kan ada anggur hijau. Oh iya. Ada. Nah, saya minum anggur, saya makan anggur, kemudian langsung asam lambung saya naik, kemudian saya udah sempoyongan gitu kan, sempat juga pingsan gitu kan. Nah, dokter bilang jangan salah Bu, anggur itu manis di mulut tapi asam di lambung. Nah itu makanya anggur enggak, kemudian jeruk juga enggak ya. Strawberry, kalau strawberry juga nggak boleh. Itu nggak boleh, itu asam banget gitu loh. Kalau memang sesekali boleh, tapi kita harus lihat ya, kalau kondisi kita fit nggak apa-apa sesekali, tapi cukup sekali, misalnya seminggu sekali, habis itu enggak, karena kalau keterusan juga sakit nanti lambung kita teriritasi. Jadi lambung itu mengeluarkan cairan yang bersifat asam, itu akan naik asam lambung kita. Jadi tadi nggak boleh yang pedas, terus nggak boleh yang asam-asam, ya segala macam jenis yang asam-asam lah pasti kalian tahu, termasuk apa tuh mama suka makan apa, asinan. Asinan itu nggak boleh, itu saya dulu sering banget makan asinan, ternyata itu nggak boleh. Kemudian kecuali asinannya nggak asin ya.
Oh, nggak ada asinan, nggak asin, itu bukan asinan namanya. Itu namanya sop buah. Bukan asinan ya. Nah, kemudian selain yang asam-asam, coklat itu nggak boleh. Karena memang saya pernah makan coklat, saking senangnya saya makan cake coklat, nggak berasa. Akhirnya asam lambung saya naik. Itu ternyata nggak boleh coklat. Kemudian kopi, susu, teh yang kental, teh yang ringan, yang soft boleh, yang soft. Cuma beberapa kali celup aja nggak apa-apa. Sekali. Kalau susu itu juga nggak boleh karena kan fermentasinya itu kurang bagus juga di lambung, dia sifatnya nyengat di lambung. Kemudian santan, santan kan tahu sendiri, mama suka banget sama yang santan. Saya makanan berbau santan itu suka, yang pandan santan itu suka. Tetapi saya tetap harus kontrol, kalau enggak, waduh itu juga cepat sekali merangsang asam lambung naik. Kemudian soda juga jangan terlalu sering, itu juga nggak bagus ya, baik buat lambung maupun buat tubuh yang lain. Itu aja sih kayaknya untuk makanan yang nggak boleh ya. Berarti kalau yang boleh yang terkecuali dari itu. Iya, kalian bisa bijak lah. Masih banyak sebenarnya, cuman ya memang kalau itu termasuk makanan favorit kita, ya memang butuh perjuangan sih buat tidak mengkonsumsi itu. Nah, untuk makanan-makanan yang boleh tadi selain itu yang disebutkan si Vano tadi, bahwa selain itu boleh, tetapi yang ini yang saya sebutkan ini makanan-makanan yang benar-benar bermanfaat bagi kita penderita asam lambung adalah, contohnya itu buah pepaya. Itu buah pepaya itu bagus banget ya buat kita yang punya penyakit asam lambung. Itu selain dia sifatnya juga bagus di pencernaan, dia juga punya berbagai macam jenis vitamin. Jadi kita nggak bisa nih makan jeruk, kita bisa ganti di pepaya. Atau kita nggak bisa nih makanan yang mengandung vitamin yang lain, ada di pepaya. Dia juga sifatnya juga lembut di lambung. Kemudian madu itu bagus banget buat lambung. Kemudian oat ya, Quaker oat ataupun jenis oat lainnya itu bagus sekali juga buat lambung. Kemudian minyak zaitun itu juga bagus. Oh ya, tadi makan yang nggak boleh kurang satu, roti yang terlalu banyak pengembang itu juga nggak bagus. Kalau sesekali nggak apa-apa, tapi biasanya mama kalau pengen roti sesekali. Tapi kalau misalnya mau lebih aman lagi biasanya mama makan roti gandum. Nah, roti gandum lebih enak lagi atau lebih aman lagi, kita bakar tanpa mentega, tanpa meses. Jadi benar-benar dibakar di teflon ya, tanpa mentega dan kita makan itu. Gandum juga sehat, ketambahan mungkin pengembangnya udah menyusut karena sudah dibakar. Nah, kalau untuk yang boleh dimakan yang bagus tadi oat, buah pepaya, kemudian minyak zaitun, madu, dan makanan-makanan lembut deh, yang aman. Itu masih banyak sih sebenarnya bisa kita konsumsi gitu. Oke. Ya intinya buat kalian sebelum sampai kena asam lambung, setelah kalian udah ketemu, kalian sudah mulai dijaga ya pola makannya. Jangan sampai. Oh, satu hal lagi. Iya benar, satu hal lagi yang jauh lebih penting juga dari kita menjaga pola makan adalah menjaga pola pikiran. Itu penting banget. Bagi kita penderita MAH atau asam lambung, itu sangat disarankan untuk selalu menjaga pola pikir kita. Pola pikir kita di sini adalah kita nggak boleh terlalu stres, nggak boleh terlalu banyak pikiran, nggak boleh terlalu stres. Itu misalnya dengan segala macam permasalahan yang ada, itu kalau kita bisa hadapi, kalau nggak bisa kita hadapi atau selesaikan, kita tinggalkan atau kita minta bantuan keluarga untuk membantu permasalahan kita. Atau mungkin nggak boleh terlalu capek, misalnya kita kerjaan menumpuk atau kerjaan hari ini harus diselesaikan tapi nggak bisa ya, kita tinggalkan dulu, kita selesaikan besok harinya. Jadi intinya nggak boleh banyak mikir, itu akan sangat membantu. Jaga pola makan, jaga pikiran. Iya, itu benar kuncinya. Untuk bagi kita yang penderita penyakit asam lambung, jaga makan, jaga pikiran. Kalau cuma jaga makan saja, pikirannya nggak dijaga, tetap bisa kena. Atau sebaliknya, udah jaga pikiran, makannya yang berantakan juga bisa. Satu kesatuan lah mereka. Iya. Ya, gitu. Oke, sekian dari gue sama mama gue. Semoga info tentang tips and trick untuk mengatasi kalian yang punya asam lambung bisa sangat membantu kalian pastinya. Terima kasih banget buat kalian juga yang udah nonton channel ini dari awal sampai habis. Semoga terbantu dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Bye.